Excel, kita sekarang akan mencoba untuk memasukkan formula ke dalam rumus ledger. Jadi ini adalah pengisian daripada ledger rapot. Kita langsung saja ke Microsoft Excel. Ya. Mungkin ini sudah diisi dan di sini yang perlu Anda perhatikan adalah pertama kolom nomor, kemudian nama, kelas, jenis kelamin, kemudian nilai, dan masukkan beberapa mata pelajaran. Terserah mata pelajaran apa saja, yang jelasnya mata pelajaran ini terdiri dari 8 mapel, kemudian kolom jumlah dan nilai rata-rata. Nama tinggal Anda sesuaikan, nama, tapi dalam pemberian nama ini misalkan laki-laki ada dan perempuan ada. Ya. Kemudian kelas, ini diisi langsung, kemudian ini kode. Nah ini nama ini sudah di sort, ya sudah di sort. Nanti kita akan sort secara bersama-sama bagaimana cara proses sort nama sebelum pemberian kode jenis kelamin. Kemudian ini semua diisi, nilai semua diisi, terserah Anda mengisi nilai apa saja, nilai apa saja yang kamu akan kasih ke tiap konsentrasi mata pelajarannya. Usahakan nilai tiap mata pelajaran standar yang mesti kita carikan formula. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada pemberian rumus. Kembali dalam proses pemberian formula pada nilai-nilai yang sudah kita tentukan ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah meletakkan kursor pada row atas nama Adil. Ya, kita akan mencari jumlah nilai atas nama Adil. Ya, kita letakkan kursor di kolom jumlah, kemudian kita klik formula, kemudian auto sum, kemudian sum. Ya, nah di sini kita sudah lihat bahwa semua mata pelajaran sudah masuk ke dalam rumus. Ya, kalau sudah begini artinya bahwa sudah masuk ke dalam rumus. Nah, di sini formulanya adalah E3 dan L3. Maksudnya adalah E3 ya, ini E3 kemudian L3. Artinya bahwa row Adil adalah yang sedang masukkan ke dalam formula. Oke, tinggal enter. Nah, di sini kamu akan menemukan jumlah daripada nilai Adil. Nah, bagaimana berikutnya? Untuk orang kedua sampai orang ke-10 adalah tinggal menarik saja. Ini hal yang mudah. Tinggal menarik, ketika sudah place tebal, di situ double, baru lepas. Oke, maka dengan sendirinya semua jumlah pada setiap peserta didik ini sudah memiliki rumus yang jalan. Artinya pada saat Anda merubah semua nilai di dalam ini, maka dengan otomatis formula di sini akan berubah. Ya, contohnya ini saya 619. Ketika di sini kita berikan 75, maka otomatis akan berubah menjadi 617. Ya, itu contohnya. Jadi ini adalah langkah pertama dalam pemberian jumlah. Nah, sekarang kita akan menentukan formula daripada nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang perlu kita perhatikan adalah kembali klik, kemudian masuk ke dalam formula auto sum, kemudian cari average. Ya, ini dia average. Klik average. Oke, dengan sendirinya ini sudah masuk formula. Tetapi masalahnya di sini adalah kolom jumlah juga ikut ke dalam rumus. Seharusnya tidak, ya. Seharusnya di sini formulanya E3 L3, ya, bukan M. Ya, hanya sampai di sini. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya adalah kita tekan shift pada keyboard, kemudian klik kiri satu kali pada kolom L atau mata pelajaran terakhir. Ya, seperti ini. Anda boleh lihat bahwa batasan formula hanya pada E3 dan L3. Kalau sudah Anda menemukan di sini formulanya, tinggal enter. Ya. Rumus ingat bahwa kita menentukan rata-rata adalah formulanya adalah average. Ya. Kemudian pemberian berikutnya tinggal tarik. Ya, ini kelas 1 teknik langkah kedua. Sekarang kita akan masuk pada langkah ketiga. Ya, kita akan masuk pada langkah ketiga, yaitu menentukan rata-rata kelas. Ya, coba perhatikan, menentukan rata-rata kelas. Bagaimana caranya? Sifatnya sama saat mencari jumlah. Ya, mencari jumlah, klik, sifatnya sama dengan mencari rata-rata nilai rata-rata. Klik di bagian row pada rata-rata kelas, kemudian perhatikan bahwa mata pelajaran pertama yang sedang kita kerjakan, yang kita akan carikan formulanya. Kemudian kembali ke formula, kembali ke auto sum, kemudian average. Ya. Pastikan bahwa mata pelajaran PPKN semua sudah terblok dengan adanya rumus yang masuk. Sekarang Anda perhatikan ini adalah E1, E3 sampai kepada E12. Ya, sampai kepada E12. Kalau sudah pasti, maka tinggal enter. Oke, kita sudah menemukan sekarang rata-rata kelas. Ya, rata-rata kelas ini adalah 79. Oke, rata-rata kelas 79. Kemudian tinggal tarik, sama halnya dengan pada saat Anda menentukan nilai rata-rata, sudah ya seperti ini. Oke, kembali adalah hal yang mudah. Kemudian berikutnya, langkah yang keempat adalah bagaimana menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah pada langkah kelima. Pertama, Anda perhatikan kembali, letakkan kursor pada mata pelajaran pertama, kemudian kembali ke auto sum. Nah, di sini kalau Anda menemukan formula max, maka masukkan max. Ya, ini dia, max. Sekarang masalahnya sama sifatnya dengan kita saat mencari rata-rata, kolom yang seharusnya tidak masuk atau row yang seharusnya tidak masuk, ini juga masuk. Nah, caranya adalah kita akan menentukan sampai row ke-12 saja. Tekan shift, kemudian klik pada nama terakhir, yaitu Tito. Nah, seperti itu, kemudian enter. Oke, kita sudah menemukan nilai tertinggi daripada setiap mata pelajaran. Oke, ini adalah nilai tertinggi. Sekarang menentukan nilai terendah. Bagaimana formulanya? Sifatnya sama, kita klik lagi pada kolom mata pelajaran pertama, kemudian auto sum, kemudian min, ya, nilai min. Oke, sama halnya di sini, klik atau tekan shift, kemudian klik lagi di orang pertama, yaitu row 12, kemudian enter. Ini sangat mudah. Ingat kembali perlakuannya. Nah, ini adalah dari setiap konsentrasi mata pelajaran ini, maka kita akan menemukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya, kemudian rata-rata kelas. Ya, ini adalah langkah kelima yang kita lakukan. Oke. Baik, kita akan masuk kepada langkah ketujuh. Sekarang kita akan menentukan jumlah laki-laki dan
perempuan. Ya, kita akan menentukan jumlah laki-laki dan perempuan. Ya, di sini kita akan isi kode daripada laki-laki dan perempuan. Kodenya uh, L kalau laki-laki, P pada perempuan. Ya, oke. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana formulanya? Bagaimana cara memasukkan formulanya adalah kita klik di sini, ya, klik di sini, kemudian ke formula kembali, kemudian ke auto sum. Di sini kita tidak menemukan eh, apa namanya formula countif, ya, countif. Nah, maka kita akan cari. Bagaimana cari? Ada dua langkah di sini perlu dilakukan. Ada more function, boleh. Kemudian atau dengan mengklik atau mengetik langsung. Tetapi sebelum mengetik formula daripada countif, maka biasanya mengawali rumus Excel adalah kita masukkan sama dengan, ya. Setelah sama dengan, maka sekarang ketik count, ya, countif. Nah, ini keluar sekarang formulanya countif. Ini klik dua kali kiri, klik dua kali kiri cepat. Oke, sekarang sudah masuk. Di sini ada formulanya rex, ya. Di sini formula rex berarti maksudnya adalah kita akan masukkan eh, mana jumlah yang akan kita cari. Sekarang ada pada kolom jenis kelamin, ya, jenis kelamin kita blok dan kita tarik. Oke, sampai di sini kita lihat bahwa formula sekarang D3 D12. Ya, ini adalah jumlah. Nah, sekarang apa kode daripada laki-laki yang sedang kita cari? Jenis kelamin laki-laki yang kita cari. Laki-laki adalah kodenya adalah L, ya, L. Nah, sebelum memasukkan kodenya, eh, biasanya pemisah antara formula daripada jenis kelamin tadi dengan kodenya adalah titik koma atau koma, ya, titik koma atau koma. Kita akan coba titik koma, ya. Kemudian masukkan L, ya, masukkan L, kemudian tutup kurung, ya, tutup kurung, kemudian enter. Di sini ada masalah pada pengisian formula. Nah, masalahnya di mana? Ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah kode, yang kedua adalah uh, apa namanya, pemisahnya, atau koma. Di sini kita akan gunakan koma. Kemudian L-nya, ingat bahwa setiap memberikan rumus berikutnya selalu ada tanda petik atas dan petik pembuka maksudnya, dan petik penutup seperti ini, ya. Ini selalu diingat pada rumus countif, ya, atau formula di countif ini. Kalau sudah, tinggal enter, kita akan buktikan apakah benar. Oke, sekarang hasilnya kita ketemu, ya, hasilnya kita ketemu. Ada 5 laki-laki, ya. Berikutnya kita akan cari perempuan, ya. Kita akan cari jumlah perempuan, ya, sama dengan kemudian countif, klik dua kali, ya, klik dua kali, kemudian blok jenis kelamin, ya, kemudian koma tadi, kemudian ini dalam menentukan rumus pada jenis kelamin perempuan seperti ini, kemudian tutup kurung, ya, tutup kurung dan enter. Oke,
kita menemukan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan sekarang. Nah, kita akan cek apakah semua benar laki-laki sesuai dengan nama dan kode. Kita perhatikan betul, Erna perempuan betul, kemudian Erni perempuan betul, Kia laki-laki betul, Revi perempuan betul, Risma perempuan betul, Rita ini perempuan, tetapi dia kodenya adalah L, maka ini salah. Jadi kita ganti P, ya. Kita masukkan P. Sekarang otomatis karena formula ini secara otomatis, maka kita mengganti di sini di bawah jumlah di sini akan berubah. Ini tadinya 5 akan berubah. Sekarang kita buktikan. Ya, laki-laki 4 dan perempuan 6. Kemudian Sisil perempuan benar, Tito benar. Jadi kita sudah menemukan formula daripada laki-laki dan perempuan. Sampai langkah ketujuh ini adalah langkah terakhir buat kita, dan silakan mencoba mengerjakan. Kan dalam proses pengerjaan ini tidak memakan waktu lama, jadi mengetik dengan cepat, ya, mengetik dengan cepat. Yang perlu Anda masukkan adalah kolom nama, nomor, nama, kelas, jenis kelamin, nilai dari, dan ada 8 mata pelajaran. Kemudian jumlah nilai rata-rata. Kemudian tentukan ada 3 row sebagai rata-rata kelas, nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian tentukan 2 row menjadi jenis kelamin dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, itu saja tutorialnya. Jadi ini sangat mudah. Silakan mengingat-ingat langkah-langkah yang kita kerjakan tadi. Silakan dilanjutkan.